Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini Allah masih menjaga kesehatan kita, masih menjaga kekuatan kita, masih menjaga kelapangan kita, masih menjaga kesempatan kita, masih menjaga kemudahan kita, masih menjaga kenikmatan kita, dan masih menjaga ketaatan kita sehingga bisa dawam dan istiqomah menghadiri majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu di tempat yang terbaik, yaitu rumah Allah, Masjid Al-Hidayah. Pagi ini akan melanjutkan kajian kita tentang hati yang diputihkan. Jadi ada hati yang dihitamkan, ada hati yang diputihkan. Ada hati yang disehatkan, ada hati yang disakitkan. Bukan disakiti, disakitkan. Ada hati yang dihidupkan, ada hati yang dimatikan. Ada hati yang dibaikan, hati yang disalihkan, ada hati yang dirusakkan, hati yang rusak. Ini kemarin sudah kita kaji hati yang diputihkan. Pertama, hati yang disalihkan. Yang kedua, hati yang dibersihkan. Dan yang ketiga, hati yang disucikan. Jadi hati itu harus salih, harus bersih, harus suci. Kemudian hati yang diputihkan adalah hati yang ditegarkan dalam Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa apa? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya. Minta supaya ditegarkan dalam Islam. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, afrigh, curahkan, alaina, kepada kami, sobron, kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Jadi perjalanan dari mulai hidup sampai mati itu butuh kesabaran, terutama dalam Islam. Ya. Karena Islam itu banyak yang membencinya, ya Bu ya. Umat Islam itu banyak musuhnya, Bu. Ya. Sekarang masih banyak gak umat Islam musuhnya, Pak? Ya. Jadi untuk menjaga Islam itu berat. Untuk menjaga Islam itu tidak mudah. Perlu kesabaran. Dan yang bikin hati sabar itu siapa? Allah. Makanya kita berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tidak mungkin kita mati dalam keadaan Islam kalau kita tidak memiliki hati yang sabar. Maka hati yang diputihkan adalah hati yang ditegarkan dalam Islam. Hati yang ditegarkan dalam taat kepada Allah SWT. Ada doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Rata-rata doanya kan sampai Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, udah sampai di sana. Kadang-kala disalahgunakan. Doa ini digunakan untuk melet, Bu. Supaya orang tertarik sama dia, minta kepada Allah, hatinya dibolak-balikan. Jadi salah menerapkan. Jadi ya, doa ini minta kepada Allah agar ditegarkan hati dalam Islam.
Kemudian minta diarahkan hati ya, kepada taat kepada Allah. Sebab hati juga bisa maksiat tuh. Hati itu bisa taat, bisa maksiat. Bisa sabar, bisa putus asa. Bisa tegar, bisa rapuh. Makanya berdoa, Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit mantapkan qalbi hatiku ala dinik, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati, sorif arahkan qalbi hatiku ala taati, kepada taat ya, kepada mentaatimu. Jadi orang yang taat itu tidak mungkin taat kalau tidak ditaatkan oleh Allah ya. Orang itu tidak akan tegar kalau tidak ditegarkan oleh Allah. Ketegaran ya, kemudian ketaatan ya, harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam penjelasan berikutnya, hati yang diputihkan adalah hati yang kesolihannya diselaraskan dengan perbuatan. Jadi hati dengan ucapan solih. Solih itu selaras. Ya. Hati dengan perbuatan juga solih, selaras. Ya. Jadi ada ya, ucapannya beda dengan hatinya. Ada yang ucapannya beda dengan perbuatannya. Ada yang hatinya beda dengan perbuatannya. Nah, hati yang diputihkan itu, hatinya itu solih, sesolih perbuatannya. Hatinya itu solih, sesolih ucapannya. Jadi ada orang yang perkataannya sopan, santun, lemah, lembut, menarik. Ternyata tukang tipu. Ada nggak Bu? Ada itu. Berarti hatinya nggak solih, cuman mulutnya doang. Ya. Bahkan rata-rata tukang tipu begitu ya Bu ya. Ucapannya tuh menarik. Ya. Ada doanya Bu, supaya hati itu sesoleh amal, atau amal itu disolehkan seperti solehnya hati. Apa doanya Bu? Allahumma ya Allah, asli solihkan qalbi hatiku, wa amali dan amalku. Ya. Jadi pendek Bu. Ya, bisa dibaca ketika sujud. Allahumma asli qalbi wa amali. Ya Allah, solihkan hatiku dan amalku. Bahkan orang yang beriman itu amalnya lebih baik, niatnya lebih baik daripada amalnya. Ya. Jadi orang beriman itu kalau dia berinfak 100.000, sebenarnya dalam hatinya itu ingin 1.000.000 Bu. Cuman uangnya ada 100.000. Ya. Sedangkan orang munafik Bu, orang munafik itu hatinya, niatnya lebih jelek daripada amalnya. Orang munafik itu infaknya 1 juta. Padahal dalam hatinya pengen berapa Bu? Mungkin 10.000 ya. Cuman gengsi Bu. Saya pernah daerah mana itu ya. Itu ada majelis taklim umahat ibu-ibu. Ya, masjidnya tuh gede banget, ya. Tiangnya juga banyak. Ya. Jadi waktu itu tiangnya itu mau dikeramik Bu. Ya, tiang yang banyak itu yang di dalam masjid mau dikeramik. Ternyata dalam satu pengajian Bu, satu kali ngaji semuanya tertutup Bu. Ya. Jadi di absen Bu. Ya, di absen. Ibu Apong 2 juta. Ibu Iis 5 juta, makin lama makin gede Bu.
Gengsi kan? Gengsi. Iya, dilelang 10 juta. Itu satu kali ngaji, udah semua tiang bisa dikeramikin. Nah, tapi itu bukan ukuran. Orang yang beriman tuh minimal, ya Pak ya? Minimal niatnya itu sama dengan amalnya. Yang bagus niatnya lebih soleh daripada amalnya, lebih baik daripada amalnya. Siapa yang membaguskan amal? Siapa yang menyolehkan hati? Lagi-lagi siapa? Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang menggenggam hati. Ya, makanya berdoa, Allahumma aslih li qalbi wa amali. Ya Allah, solehkan hatiku, demikian pula amalku. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Umar bin Khattab, dia berkata, jadi kata Umar, allamani, telah mengajarkan ilmu kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Umar berkata, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan ilmu dalam bentuk doa. Jadi ada ilmu bentuknya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Umar bin Khattab. Apa doanya, Bu? Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghairid dhal walal mudhil. Ya. Ini agak panjang ya? Dibaca aja ya. Dibaca aja. Ya. Cuman kalau mau sujud nggak bisa dibaca ya, Bu ya. Ya. Jadi berdoanya sambil duduk, dibaca aja. Ini doa supaya apa? Supaya yang terlihat ya, oleh orang dari diri kita, yang terlihat ya, dan yang tidak terlihat ya, yang terlihat itu lebih baik daripada yang tidak terlihat, atau yang tidak terlihat lebih baik daripada yang terlihat. Jadi orang lain ya menyangka kita itu baik. Nah, kita minta supaya yang orang tidak tahu itu justru lebih baik. Ya, ada orang nyangka sama kita tuh baik, padahal sebenarnya pelit tuh. Jangan sampai begitu, Bu. Pendiam, Bu. Sopan, pulang ke rumah suaminya habis diomelin. Ternyata galak di rumahnya, Bu. Nah, ini doa maksudnya begitu, Bu. Ya. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikan sarirati ya, rahasia aku yang orang tidak tahu, khairan, lebih baik, min alaniyati, dari yang nampak dariku, yang orang tahu. Jadi yang orang tahu tentang kita itu baik. Tapi yang orang tidak tahu tentang kita justru lebih baik. Gitu. Kemudian waj'al alaniyati salihatan, ya Allah, jadikan yang orang tahu, yang terlihat dariku oleh orang itu sama dengan yang tidak terlihat, ya, sama, Bu. Ya. Jadi minimal sama, ya. Maksimalnya lebih baik. Ya. Allahumma inni as'aluka min solihi ma tu'tin nasa, ya Allah, aku memohon kepadamu yang baik-baik dari apa yang Engkau berikan kepada manusia, minal mali, baik harta, wal ahli atau keluarga, wal waladi atau anak, ghair adzal wala mudhil, yang tidak sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi solih itu ternyata macam-macam. Solih amal, solih hati, soleh perbuatan. Soleh yang nampak, soleh yang tidak nampak. Kemudian soleh harta, soleh keluarga, soleh anak,
Ya. Dan ternyata kesolehan itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sesat, apalagi sampai menyesatkan. Jadi orang yang saleh itu di bawah hidayah Allah, di bawah bimbingan Allah. Tanpa hidayah, tanpa bimbingan, tanpa petunjuk Allah, manusia tidak akan bisa saleh hidupnya. Kalau tidak sesat pasti menyesatkan. Ya. Kan doa kita itu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sesat atau disesatkan, dari celaka atau dicelakakan, dari dolim atau didolimi, dari bodoh atau dibodohi. Ya. Makanya kita selalu hadir di majelis ilmu, walaupun jauh, walaupun capek, walaupun hujan, walaupun ngantuk ibu datang ke majelis ilmu. Tidurnya di majelis ilmu. Dapat pahala. Ya. Daripada tidur di rumah ya nggak dapat pahala. Ya. Diganggu anak, diganggu cucu. Mending di sini nggak ada yang ganggu. Kalau ustadz nggak bakal mengganggu, Bu. Sebab tahu bahwa majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Salah satu manfaat zikir itu bikin tenang. Kira-kira orang bisa tidur kalau nggak tenang? Nah, berarti tenang, jangan diganggu, Bu. Jangan diganggu. Orang lagi tenang diganggu. Ya. Berarti dolim itu ustadznya, Bu. Ada jamaah tidur, dibangunin, nggak boleh, biarin aja, Bu. Berarti dia sukses, Bu. Bisa menenangkan hati. Iya. Iya. Kemudian hati yang diputihkan adalah hati yang disehatkan, Bu. Ya. Jadi apa? Pertama tadi apa, Bu? Ya, disolihkan, dibersihkan, disucikan, ditegarkan, disehatkan. Berarti ada hati yang sakit ya? Nah, hati yang disehatkan. Ya. Jadi kalau orang berkata ya, sakitnya tuh di sini, maka yang ngaji itu sehatnya tuh di sini. Bukan sakit, Bu. Ya. Makanya nanti katanya rumah sakit mau diganti jadi rumah sehat ya. Jadi jangan sampai orang sehat datang ke sana jadi sakit. Namanya rumah sakit. Harusnya orang sakit datang ke sana jadi sehat. Makanya namanya bukan rumah sakit, rumah apa? Rumah sehat. Nah, ini ada doanya, Bu. Ya. Allahumma tahhir qalbi min kulli da'in. Ya. Allahumma tahhir qalbi min kulli da'in. Ya Allah, sucikan hatiku dari berbagai macam penyakit. Ya. Jadi penyakit itu ada yang sumbernya dari perut, ya, Bu ya. Ada juga penyakit yang sumbernya dari hati. Tapi kebanyakan penyakit itu sumbernya dari mana? Dari hati kebanyakan. Ya. Insya Allah kalau hati sehat, ya, badan juga sehat. Ya. Dan ternyata yang bikin hati sehat siapa? Allah. Makanya doa kepada Allah supaya hati disehatkan dari berbagai macam penyakit. Itu Wes Korni, Bu. Dia nulis buku. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu. Ibu cari di toko buku atau dibuka di Google Play. Ya. Judulnya 60 penyakit hati. Ya. Jadi ternyata bukan hanya badan saja yang komplikasi, Bu. Hati juga bisa komplikasi. Ada 60, Bu, penyakit hati itu. Di antara penyakit hati itu pertama sombong. Orang yang berharta bisa sombong nggak, Bu? Orang yang berilmu bisa sombong nggak? Orang yang punya jabatan bisa sombong nggak? Orang miskin bisa sombong nggak? Bisa. Bisa, Bu. Ya. Ini kata Rasul. Ya, ini kata Rasul. Tidak akan masuk surga. Pertama, aki-aki yang masih doyan zina. Makin tua makin jadi.
tua-tua keladi, nggak bakal masuk surga. Yang kedua, penguasa yang sombong, Bu. Demikian pula orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin sombong. Saya pernah, Bu, masih ingat itu, masih kecil, ditugaskan oleh Badan Amil Zakat Masjid untuk membagikan zakat kepada mustahik. Membagikan zakat kepada mustahik, masih kecil, Bu, nggak tahu waktu itu umur berapa, tapi masih ingat tuh. Pas diberikan kepada mustahik, saya ditempeleng, Bu, ditempeleng. Ya. Jadi dia nggak terima dikasih zakat, Bu. Padahal miskin, Bu, marah dikasih zakat, Bu. Sampai ditempeleng, ingat sampai sekarang, Bu, terasa, Bu, ditempelengnya. Iya. Jadi bukan mengucapkan terima kasih, ditempeleng saya, Bu. Dianggap apa? Menghina. Ya, dianggap menghina. Ya. Jadi ada orang miskin yang sombong, ya. Kemudian doa Ibnu Abbas, Bu. Doa Ibnu Abbas ketika minum air Zam-Zam. Ya. Jadi kalau ke Tanah Abang, Ibu beli air Zam-Zam. Setiap minum baca doa ini, Bu. Ya. Betul ada ya di Tanah Abang air Zam-Zam? Yang dekat di mana? Senen ada nggak di Senen? Ada. Yang dekat. Ya, jadi bukan lagi minum ya teh tarik atau lagi minum Nescafe. Lagi minum apa? Air Zam-Zam. Berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan kesembuhan dari segala penyakit. Kita cuman bisa berobat, dokter cuman bisa mengobati. Yang menyembuhkan dan kesembuhan dari siapa? Allah. Minta. Nah, di antaranya menjelaskan tentang khasiat air Zam-Zam. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang tersimpan di hati. Ya, Ibu ngaji di Dadap ini, Da'al Hidayah ini sudah tahun berapa, Bu? Dari tahun berapa, Bu? Ya? Ada 10 tahun? Lebih, ya. Harusnya sudah S3, Bu. Tapi berapa banyak, Bu, ilmu yang disimpan di sini? Ngaji sudah 10 tahun lebih. Ada yang 20 tahun lebih. Harusnya ada ilmu yang banyak disimpan di hati kita. Sebab itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Tapi kadang-kala, Bu, kalau di sini mending. Ya. Saya senang kalau jamaah Dadap itu. Kalau ditanya kemarin ngebahas apa, langsung jawab, tahu kemarin ngebahas apa. Ya. Makalahnya masih ada, Bu. Videonya juga ditonton. Tapi ke jamaah majelis taklim lain, Bu. Ketika ditanya kemarin ngebahas apa, nggak tahu. Judulnya apa? Judulnya juga nggak tahu. Bayangkan, ngaji bertahun-tahun, jangankan isinya, judulnya aja nggak tahu. Kalau di sini alhamdulillah, ya bisa dicek di buku, ada catatannya, Bu, ya. Di HP ada catatannya tuh. Ya, belum dihapus di HP-nya juga. Karena dikasih bintang. Walaupun oleh saya dihapus, maka di HP di WA Ibu nggak bakal kehapus. Iya, butuh kopi. Iya, betul. Jadi kalau di WA, Bu,
supaya orang tahu kita ada, paling tidak ngasih jempol. Walaupun nggak ngomong, wah gini aja atau gini. Berarti ada itu di WA. Ya. Ini mah gini nggak ada. Ya. Syukron nggak ada, jazakumullah nggak ada. Apalagi barokallahu fik nggak ada. Bu. Ini orang ada nggak ya? Gitu. Jangan-jangan udah mati. Oh gitu. Iya benar. Tapi kan makin banyak mendoakan orang lain, maka malaikat juga mengaminkan buat kita, Bu. Ya. Jadi kalau kita mendoakan, misalnya orang-orang yang ada di grup WA, yang tidak ada di rumah kita, di tempat kita, maka doa kita diaminkan oleh malaikat. Ya, untuk yang didoakan dan untuk kita yang mendoakan. Itu untungnya, ya. Mendoakan orang yang tidak ada di tempat kita. Ya. Apalagi orang yang jauh, ya, di alam kubur. Nah, itu nyampe Bu doanya insyaallah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu. Hati yang diputihkan adalah hati yang dilapangkan dan dibukakan menerima Islam. Sebab Abu Thalib walaupun sangat sayang kepada Rasul dan Rasul juga sangat sayang kepada pamannya Abu Thalib, jangankan ketika didakwahi, Bu, ketika ditalkini juga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena hatinya tidak dilapangkan, Bu, untuk menerima Islam. Ya, jadi cara Allah memberi hidayah kepada orang sehingga dia beriman dan masuk Islam, diantaranya dengan melapangkan hatinya terlebih dulu. Ya. Apa, Bu? Ini ada di dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-An'am 125. Al-An'am 125. Jadi fama yuridillah ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi siapa saja yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Makanya doanya Rabbi syrahli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi pulang dari sini dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu Allah, ilmu Islam yang dibawa oleh Rasul. Kenapa? Karena dada kita lapang, hati kita lapang. Waman yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayikan haraja. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah menjadi sesat atau disesatkan oleh Allah, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Ya. Jadi hidayah itu adanya di sini, Bu. Iman itu Allah masukkan ke hati. Hidayah Allah masukkan ke hati. Ya, cahayanya Allah masukkan ke hati. Ilmu Allah masukkan ke hati. Sampai Al-Quran juga Allah masukkan ke dalam hati. 30 juz dalam hati. Ya, gitu. Paling tidak juz 30 ada di hati kita. Ya. Siapa yang hafal 1 juz? Alhamdulillah tuh. 1 juz ada di sini, Bu. Ya. Berarti hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal itu sebenarnya gampang, Bu. Yang susah itu menjaganya, Bu. Susah. Ya, menghafalnya 2 bulan, lupanya seminggu. Kadang-kala 3 hari sudah lupa, Bu. Padahal menghafalnya susah banget. Lupanya gampang banget. Ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang dadanya sempit, dadanya sesak, itu ibarat orang yang naik ke langit. Ini 15 abad yang telah lalu. Karena langit itu ciptaan Allah, Allah Maha tahu tentang ciptaannya. Kalau orang naik ke langit, makin tinggi, makin sesek, Bu. Makin nyesek, karena tidak ada oksigen. Sekarang ada oksigen ya, Bu? Iya. Coba kalau sengaja beli itu, waktu kena
apa corona itu. Berapa tuh beli Bu? Satu tabung berapa Bu? 80.000. Kepake berapa hari Bu? Ya? Jadi nggak pakai satu hari ya? Iya. Maksudnya kalau dipakai terus berapa jam tuh? Kalau nempel terus. Iya. Iya. Yang jelas sehari habis berapa itu Bu? Kali sampai sekarang umur kita berapa tahun Bu? Kita menghirup oksigen nggak usah beli, gratis Bu. Sekali pandemi, wah, ya, minimal berapa? 80.000 ya, paling murah ya. Ya belum tabungnya ya. Gitu. Ya. Jadi kadzalika seperti itulah katanya. Yaj'alullahu ar-rijsa. Allah menjadikan kotoran najis alal ladzina la yu'minun kepada orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu ya, walaupun dia wangi, bersih ya, tapi sejatinya dalam pandangan Allah dia itu najis, kotor Bu. Ya. Dan kotornya itu bukan badannya doang, sampai ke hati-hatinya. Kenapa? Karena tidak mau menerima Islam. Ya. Sedangkan Islam itu al-fitrah, sesuatu yang suci Bu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Maka ibu bapaknya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu kotor. Yang bersih apa? Islam. Makanya wala tamutunna illa wa antum, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam. Ya. Jadi walaupun badannya dimandiin, ya sebenarnya tidak kotor, sebenarnya tidak najis. Itu hanya sekedar simbol bahwa ternyata umat Islam itu lahirnya bersih, lahirnya suci, hidupnya bersih, hidupnya suci, matinya pun harus suci dan bersih. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, hati yang diputihkan adalah hati yang diterangi cahaya Allah serta dilembutkan dengan zikrullah. Ya. Di hati itu ada yang keras Bu, bahkan lebih keras daripada batu. Sekarang di Gunung Uhud Bu, itu dari batu, dari celah-celah batu keluar air memancar dengan deras sekali Bu. Itu batu, ternyata dia bisa lembut ya, sampai kemudian air bisa keluar dari celah-celahnya. Tapi ternyata yang namanya hati bisa lebih keras daripada batu ya, itu ya. Nah ini Allah bertanya, afaman syarahallah sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hanya membatu, hatinya keras, tidak mau menerima Islam. Islam itu nurullah, apa? Cahaya Allah untuk menerangi hati. Ya. Kalau hatinya terang, matanya juga terang. Sebab ada orang yang hidupnya gelap mata ya Bu. Gelap mata Bu. Anak istrinya lagi tidur di kasur, disiram minyak tanah, dibakar Bu. Kenapa? Gelap mata ya. Karena sebentar lagi kontrakannya habis, duitnya nggak ada. Sementara buat makan juga sama nggak ada, boro-boro buat ngontrak ya. Untuk mengambil jalan pintas, maka istri dan anaknya dibakar hidup-hidup ya. Gelap hatinya, akhirnya gelap matanya, gelap tangannya Bu. Gelap tangannya. Padahal yang ngasih rezeki siapa Bu? Allah Bu. Itu ada suami istri Bu, anaknya 4 Bu. Sehari semalam hidupnya itu digerobak ya, untuk mulung Bu. Ya. Jadi asalnya suami istri berdua ya, dorong gerobak ke sana kemari, malam tidur di gerobak, punya anak Bu. Jadi gerobak punya anak Bu ya. Sampai anaknya, kemarin istrinya yang ngikut, sekarang istri dan anaknya ya.
Jadi siang dipakai rongsokan, malam dipakai dipakai tidur. Ya. Dipakai santai. Ya. Makanya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau terangi bumi dengan cahaya mataharimu selamanya. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hati-hati Bu, kalau punya hati keras. Ya. Ya. Hati-hati kalau punya hati keras. Salah satu cara agar hati tidak keras, banyaklah berzikir. Zikir itu untuk melembutkan hati. Bukan hanya untuk menenangkan jiwa, tapi juga untuk melembutkan hati. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata, ya. Jadi hidupkan hati, lembutkan hati dengan cahaya Allah, dengan Islam, dengan zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Itu surat Az-Zumar ayat 22. Silakan sampai di sini ada yang ingin tanyakan, Bu? Ada, Bu? Enggak, 5 menit lagi. Ada nih, waktunya 5 menit lagi. Silakan.